Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Alpanda. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan IPS semester 7. Nah, di video kali ini saya akan mereview buku ya, atau critical book review. Nah, di mata kuliah WWC, White Collar Crime. Oke. Nah, jadi buku yang akan saya kritik itu ada dua. Nah, jadi buku yang pertama itu berjudul Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Penulisnya itu Adwira Mensah SH, diterbitkan pada tahun 2014. Penerbitnya itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Terbit buku, tebal buku 204 halaman. Nah, buku yang kedua itu ada buku perbandingannya, judulnya Pendidikan Anti Korupsi. Penulisnya Tim Penulis Buku Anti Korupsi. Tahun terbit 2011. Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tebal buku 164. Nah, jadi di bab utama, korupsi ini masih terjadi secara masif gitu, dan sistematisnya itu penyebar secara vertikal dan horizontal. Nah, kenapa dalam perspektif kebudayaan, korupsi ini menjadi suatu yang dianggap biasa gitu, karena udah sangat sering di negara kita terjadi. Nah, yang di bab kedua itu ada penyebab korupsi. Nah, faktor internal merupakan faktor utama dalam korupsi gitu. Pelakunya itu ya berani gitu, orang dalam yang main. Nah, jadi yang di bab ketiga itu ada dampak korupsi. Nah, korupsi ini merupakan salah satu dari sekian masalah yang paling susah dihadapi di negara kita. Kalau yang saya baca di buku yang pertama ini ada gitu, bab kelima itu gerakan kerjasama dan instrumen internasional. Nah, di sini ini korupsi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di mancanegara juga. Tapi negara kita lah yang sangat lemah gitu hukumnya. Katanya saja gitu hukumnya itu hmm, apa namanya, tinggi, padahal enggak. Padahal hukum di negara kita itu ya biasa gitu. Makanya banyak masih berani yang korupsi gitu. Dan kalau kita ambil dari sampel contoh yang saya buat, itu ada di Cina. Negara Cina ini sangat kuat ya. Tuh, kuatnya gimana? Mereka bisa memusnahkan korupsi itu ya, 7 turunan mereka itu dibunuh gitu. Kalau yang korupsi, yang ketahuan korupsi. Dan di bab ke-6 itu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak berlakunya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasaan Peran Pusat Nomor PRT Perpu 013 atau 1950. Namun, perbuatan korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada hakikatnya, telah dikenakan dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang, dalam KUHP. Selanjutnya, kalau kekurangan buku yang pertama itu dari aspek buku utama nih ya. Buku utamanya itu penggunaan warna covernya itu kurang menarik gitu. Terus tata bahasanya itu masih kurang tepat, atau masih kurang tepat lah, nggak bagus. Terus kalau materinya itu kurang kurang lengkap di materinya. Terus kelengkapan buku ya, babnya bagus, isinya lumayan, tapi masih ada kekurangannya. Kalau di buku pembandingnya dia lebih menarik gitu, warnanya nggak banyak, dia cuma 2 warna. Terus covernya itu
kertasnya itu agak lebih cepat hancur, bagusan yang di buku pertama. Terus kalau tata bahasanya itu lebih payah ya, terbelit-belit, boros kata, terus penggunaan warna hurufnya itu beda-beda, jadi nggak ada menariknya. Terus materi yang di buku itu terlalu banyak pengatur di setiap bab itu, dia babnya itu susunannya kurang rapi. Terus lebih ke berbelit-belit sih, lebih bagus di buku yang pertama daripada buku yang pembandingnya. Terus penggunaan hurufnya itu masih berserak gitu, besar kecilnya masih asal-asalan. Terus kelengkapan babnya tidak memiliki ringkasan di setiap babnya, jadi di setiap babnya nggak ada ringkasan. Terus sumber materinya itu kurang bagus gitu. Jadi kesimpulannya adalah kedua buku ini memiliki materi dan sumber yang sangat bagus, sebenarnya itu sangat bagus, tapi kan pasti adalah kekurangannya, dan lengkap, gambarnya itu bagus, dan pertanyaannya juga menarik, sehingga sangat menarik sih, bisa lah dibaca gitu, bagus. Jadi kalau saran dari saya untuk kedua bukunya adalah, setelah membandingkan kedua buku ini, saya dapat melihat kelebihan dan kekurangan bukunya pada setiap buku. Sebagai contoh, buku utama saya serahkan agar penulis memperbanyak gambar pada bukunya supaya jelas gitu. Ini nggak terlalu banyak gambar sih, ada orang yang bisa ngerti ketika melihat gambar gitu. Jadi hanya ini saja critical book review saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.